Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2024. Kira-kira bagaimana nasib 12.000 P1, apakah bisa tuntas di P3K 2024? Sedangkan bagaimana dengan P2 P3, tergantung usulan Pemda atau langsung diambil oleh pusat. Logikanya seperti ini teman-teman ya. Yang P1 ini itu menjadi target sasaran utama dari Kemdikbudristek ya untuk dituntaskan, itu sekitar 12.000. Ini nantinya tanpa tes teman-teman ya. Berbeda dengan P2, dengan P3 dan P4. Kalau P2 dan P3 itu kemungkinan besar itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada P1 teman-teman ya. Terutama ini P3. P3 dengan P4 ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang P1. Sedangkan P2 ya kurang lebih juga teman-teman ya, mungkin agak lebih banyak sedikit ya untuk P2 daripada jumlah P1, sehingga kalau menurut saya pribadi untuk P1 ini itu bisa tuntas ya di tahun 2024. Sedangkan P2, P3, P4 ya menurut saya pribadi lagi kemungkinan ini bisa tuntas kalau misalkan pemerintah daerah itu mengusulkan banyak formasi ya, mengusulkan lebih banyak formasi, atau misalkan formasi langsung diambil oleh pusat. Artinya pusat mengambil database Dapodik, menyesuaikan berapa jumlah guru honorer yang tersisa baik P1, P2, P3, P4, kemudian menentukan alokasi formasi ke setiap instansi atau daerah. Maka otomatis P2, P3, P4 itu bisa tuntas juga sih teman-teman ya. Ini menurut analisis saya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Mulai tahun 2021 kemarin sampai dengan tahun 2023, kenapa selalu tersisa guru honorer baik itu yang passing grade ataupun tidak? Itu disebabkan karena usulan formasi yang tidak berimbang dengan jumlah guru honorer yang ada di Indonesia. Artinya formasi yang diusulkan oleh Pemda selalu jauh lebih sedikit daripada jumlah formasi dari jumlah pelamar yang ada. Artinya formasi lebih sedikit terus dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 jumlah formasinya itu jauh lebih sedikit, lebih banyak guru honorernya, sehingga otomatis kalau hal itu terjadi maka otomatis akan selalu banyak tersisa guru honorer teman-teman ya. Mulai dari tahun 2021 ada guru lulus PG, lulus passing grade tapi tidak diangkat menjadi ASN. Penyebabnya itu yaitu tadi karena formasi kurang teman-teman. Nah, inilah yang coba dipangkas di tahun 2024 teman-teman ya. Bagaimana Kemendikbudristek menghitung dan mencoba menetapkan usulan formasi sebanyak 305.000 teman-teman. Tujuannya apa? Ya itu dia, untuk menuntaskan P1 hingga P3 teman-teman ya. Ya tujuannya itu ya, untuk menuntaskan P1 hingga P3. Ya, yang mana kalau kita lihat ya informasi dari Kemendikbudristek ya, di sini kita bisa cek bersama. Nah, di sini kita bisa lihat di sini, bagian di sini teman-teman ya, kita bisa cek di sini di area sini kayaknya ya. Ya, di bagian mana ini teman-teman? Nah, di sini. Nah, ini dah. Di sini dikatakan Nunuk Suryani mengungkapkan pada seleksi P3K 2024, Kemdikbudristek akan mengusulkan kuota P3K 2024 sekitar 300.000. Nah, menurut saya pribadi, alasan Kemendikbudristek mencoba mengusulkan kuota P3K 2024 sebanyak 300.000, pertimbangannya itu teman-teman adalah 300.000 ini itu sudah cukup untuk mengakomodir P1 hingga P3. Nah, jadi karena jumlah P1 kan tersisa 12.000, kemungkinan sisanya itu untuk P2 P3 teman-teman ya. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi di sini informasi berikutnya, dari jumlah tersebut sekitar 200.000 untuk guru honorer P1 hingga P3 teman-teman yang belum terakomodasi tahun ini. Nah, di sini jelas sekali dikatakan dari jumlah tersebut sekitar 200.000. Jadi ada 200.000 formasi di P3K Guru 2024 nantinya. Itu tujuannya untuk mengakomodasi honorer yang berstatus P1 hingga P3. Jadi 200.000 ini menurut saya pribadi itu sudah cukup untuk mengangkat semua P1 hingga P3 teman-teman. Dan tersisa
100.000 lagi. 100.000 itu diperuntukkan untuk pelamar umum ya, kita katakan saja P4 teman-teman ya. Nah, jadi intinya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi di tahun 2024 ini teman-teman ya, guru honorer terutama prioritas 1 itu berpotensi tuntas tahun depan ya. Dalam hal ini di P3K Guru 2024. Sedangkan bagaimana dengan P2 dan P3 ya, kita tunggu mekanismenya dan kita tunggu apakah Pemda ya sanggup untuk mengusulkan formasi sesuai permintaan dari Kemendikbudristek. Itu yang menjadi penentu. Kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah P2 dan P3, maka kemungkinan P2 dan P3 itu bisa juga tuntas di tahun 2024 mendatang, atau formasi sekalian diambil alih oleh pemerintah pusat. Seperti itu kira-kira teman-teman ya intinya. Kemudian ya di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita perhatikan ini ya, ini adalah contoh hasil P3K Guru 2023 yang mana di sini rata-rata pelamar P3. Di sini ini ya status P3 dan semuanya mendapatkan kode P. Ya, anggaplah mereka ini semuanya passing grade tapi tidak bisa diangkat menjadi ASN. Kenapa? Karena kalah peringkingan teman-teman. Kenapa kalah peringkingan? Ya itu tadi, karena penyakit lama, yaitu formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar. Ya, andaikan formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, maka tidak ada P3 kode P yang tidak lulus menjadi ASN. Karena otomatis kalau formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar P2 atau P3, maka otomatis sistem perankingan itu akan terpatahkan dengan sendirinya. Logikanya seperti itu teman-teman ya, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian di sini dari informasi yang kami dapatkan untuk Kemdikbudristek, P3K harus mengajar di sekolah negeri, tidak boleh di sekolah swasta ya. Sepertinya ini masih belum bagus ya. Program sejuta guru baru terserap 49%, jadi masih ada 51%. Nah, kembali P1 disebut di sini teman-teman bahwa P1 menjadi super prioritas untuk dituntaskan. Alhamdulillah ya, jadi jumlah P1 ini tersisa 12 ribuan ya. Oke, jadi tinggal 12 ribuan untuk pelamar prioritas 1. Penempatan formasi 2023 ada di Dinas Pendidikan. Saya ulangi ya, penempatan formasi 2023 ada di Dinas Pendidikan. Ya, kemudian di sini benahi Dapodik karena data semuanya dari Dapodik, diupdate teman-temannya, benahi Dapodik karena data semuanya dari Dapodik atau diupdate. Nah, kemudian dari informasi dari Kemenpan RB juga di sini katakan formasi dari pemerintah daerah. Di sini kita lihat akhir Desember akan dilihat berapa lagi sekolah membutuhkan guru. Diperbaiki lagi mekanisme perekrutan guru karena semua guru honorer akan di-P3K-kan. Amin ya. Nah, di sini bahkan dijelaskan 31 Desember 2024 diupayakan. Ini masih ada kata diupayakan ya. Berarti bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak, tapi mudah-mudahan berhasil. 31 Desember 2024 diupayakan zero guru honorer. Nah, seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.